apakah semua iman kekristenan itu menyenangkan hati Tuhan? Apakah? Apakah semua iman kekristenan yang ada benar sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan cari? Apakah? Oh, kita cari, kita coba cek. Kita lihat di Galatia. Coba Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai ke 8. Atau sampai 9. Sampai 9. Ya. Ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama yang di sini juga. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Keras sekali Rasul Paulus. Aduh, Rasul Paulus, kau buat jantungku mau copot ini ya. Main kutuk-kutuk ini dalam ayat ini yang kita baca saja 2 kali dia kutuk-kutuk itu. Coba bayangkan. Oh Rasul, lo bikin jantung saya mau copot ini. Kenapa? Di sini dikasih tahu ada Injil lain yang mulai mengganggu jemaat di Galatia. Injil lain model apa? Injil lain model apa? Kalau kita baca terus di Galatia, adalah apa? Injil plus namanya. Plus apa? Plus hukum Taurat. Injil plus hukum Taurat. Rupanya ada pengajar lain datang ke Galatia, ngajarkan begini. Percaya Yesus saja belum, katanya. Kau harus rajin lakukan hukum Taurat, ya. Kau harus disunat, kau harus hari Sabat jangan ketinggalan, ya. Mulai Sabtu jam 6 sore, ya kau sudah harus bersih, najis dari kenajisan. Masuklah kamu ke hari Sabat sampai Sabtu jam 6 sore. Ya. Kau harus ikutin hukum Taurat yang rajin ya. Sudah ada yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini namanya Injil plus. Rasul Paulus sampai berkata, ya, jika aku masih mencari kebenaran di dalam hukum Taurat, katanya, terkutuklah. Nggak ada kebenaran lagi. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ya. Wah, ahli-ahli Taurat apa tidak hebat mereka mengikuti Taurat? Oh, hebat sekali. Coba baca. Kita baca lagi Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5, ya. Oh, ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 5 ayat 20. Coba. Injil Matius 5 ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Waduh. Ini zaman sekarang juga ada kelompok yang namanya Kristen, tapi dia mau melakukan hukum Taurat. Tidak cuma mengandalkan karunia Kristus Yesus. Apa mereka lebih jago dari ahli Taurat? Apa mereka bisa lebih suci dari ahli Taurat? Orang Farisi, mazhab paling keras, kata Paulus. Waduh, hari Sabat nggak boleh kerja.
nggak boleh kerja. Ada mereka kelompok yang hari ini pelihara hari Sabat, nyetir di hari Sabat dia nyetir. Waduh, mana boleh gitu. Mana hari Sabat nginjak rem mobil, gitu. Gitu ya, mana boleh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gitu. Mana boleh, saudara. Kalau kau, mana mungkin kita bisa kalau mengandalkan kebenaran melakukan hukum Taurat, kalah jauh sama ahli Taurat, kalah jauh, saudara, kalah jauh. Untunglah saya masuk surga bukan mengandalkan melakukan hukum Taurat. Saya masuk surga mengandalkan kasih karunia Yesus Kristus. Dia sudah melakukan semuanya untuk saya. Dia sudah melakukan semuanya untuk saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di Galatia ada Injil lain. Injil plus. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa Injilnya. Betul masih ada kekristenan. Betul. Dan kekristenan akan makin marak. Akan makin hebat. Oh, terlebih lagi dikagetkan sama COVID-19. Ya, nggak tahu. Ini COVID-19 lewat, nanti giliran jatuh COVID-20. Ya. COVID-20 lewat, nanti masuk COVID-21, habislah kita semua tiarap, tak pernah keluar lagi dari rumah. Waduh, nggak tahu apa yang terjadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya nggak? COVID-19 ini saja, ya kan? Membuat orang, wadah mereka di jalan sembahyang, aduh, nangis-nangis di jalan, mereka berlutut di sana. Sampai di videonya disebarkan kemana-mana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Masih banyak orang beriman. Banyak. Masih banyak orang beriman. Akan tetapi, jika anak manusia datang nanti, adakah dia mendapati iman di bumi? Mungkin ada orang yang mau jawab Tuhan, ada Yesus, ada. Kami beriman semuanya. Orang Kristen 1 miliar lebih kok. Ya, masa kamu nggak dapat? Bener aja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus pesimis? Kalau Anda orang Kristen, Anda tidak bersikap kritis untuk memeriksa imanmu. Apakah imanmu sudah benar atau tidak? Ya, Anda kurang pintar, bukan bodoh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu, saudara, dengan adanya ayat-ayat yang seperti ini, ya, bagi orang berhikmat, ini adalah alarm. Ini seharusnya mengingatkan. Ini harus membuat kita periksa. Apakah iman saya sudah benar atau belum? Iman benar atau tidak, itu tergantung pengajaran. Pengajaran. Yesus yang apa yang kamu percayai? Tadi Injil yang lain. Injil yang lain karena Yesusnya lain. Yesusnya lain. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Coba kita lihat. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Bunyinya demikian. Kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tadi jemaat Galatia, ada Injil yang lain. Sekarang di Korintus juga ada Injil yang lain. Yesus yang lain di sini dikatakan. Yesus yang lain. Aduh, Yesus yang lain bagaimana Pak Suhento? Bukankah Yesus cuma satu? Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul,
Pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa beroleh selamat. Selain di dalam nama siapa katanya? Yesus Kristus. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di pintu Elok di Bait Allah, ada orang minta-minta di situ. Karenanya apa? Emas perak aku tak punya. Apa yang ada padaku, itulah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama siapa? Yesus. Bangkitlah. Pak Suwento, nama Yesus. Hari ini ada orang Kristen apa? Penyembah nama Yesus. Wah, saya bilang, kalau zamannya Yohanes, Petrus, Paulus semuanya, kalau omong Yesus, ya toh, sudah pasti itu yang dimaksud, yang disalibkan di Golgota. Betul nggak? Ya toh, sudah pasti itu. Ya nggak? Sama. Ya toh. Kalau kita bilang, ya nggak? Trump, kalau saya bilang Trump, gitu. Trump aja. Kamu pikirannya itu siapa? Presiden Amerika. Ya, Presiden Amerika. Wah, 100 tahun lagi banyak orang nggak namanya Trump. Kau cari di Google keluarnya banyak. Ya nggak? Donald Trump, Abin Trump, tak apa-apa Trump gitu kan. Jadi banyak sekali itu. Itu kan jadi kacau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya nggak? Makanya Yesus pada saat itu dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus memberitahukan, nanti banyak orang akan memakai namaku, menyesatkan orang. Dengan kata lain, kita dikasih tahu ada penyesat yang pakai nama Yesus. Nah, kalau yang namanya Yesus sudah banyak, benar sesat, benar sesat, benar sesat. Kalau gitu, bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Iman orang yang benar itu adalah beriman pada hakikatnya. Bukan namanya. Nama bisa sama. Tapi di belakang nama itu siapa? Itu. Ya toh? Siapa? Ya. Ada banyak nama kan memang banyak orang punya. Ya. Paulus. Banyak sekali orang namanya Paulus. Paulus yang mana? Ya. Rasul Paulus. Rasul Yesus Kristus. Itu yang tulis. Banyak kitab. Paulus, wah ada banyak Paulus. Yang masuk di sini sudah keluar aja ada banyak Paulus. Banyak Paulus. Yang mana? Saudara yang saya kasih dalam. Oleh sebab itu, ya, kalau tanya, kamu percaya Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yang kau percaya Yesus yang mana? Nah, hakikat di balik nama Yesus itulah yang penting. Itu yang penting. Yesus yang mana? Yesus yang saya imani adalah yang ditulis di dalam Alkitab. Mati di atas kayu salib. Di dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan, kemanusiaannya sudah mati. Yang bangkit itu adalah keilahiannya. Jadi, Yesus yang saya imani di dalam Alkitab menjadi anak Maria sampai di kayu salib. Selesai. Oke? Mati, bangkit dari kematian, masih anak Maria bukan? Oh, bukan lagi. Bukan lagi. Dia bukan lagi. Dia bukan anak Maria, jangan sembarangan. Dia Allahnya Maria. Dia Allahnya Maria. Ini penting sekali. Yesus. Yesus yang mana? Kamu percaya Yesus yang mana? Oh, saya percaya Yesus yang ditulis di dalam, yang dia sekarang sudah kembali ke sorga. Dia akan datang lagi nanti pada waktu bunyi sangkakala dia datang. Terus yang datang kunjungin si Anu, bawa dia ke sorga jalan-jalan tuh Yesus siapa? Oh sorry, itu bukan Yesus saya. Itu bukan Yesus saya. Ya. Karena Yesus saya sudah bilang dia sudah pergi ke sorga. Nanti dia datang itu didahului dengan bunyi sangkakala. Dan saya akan naik. Dan yang bawa si Anu pergi ke sorga, lalu bawa dia jalan-jalan ke neraka, balik lagi. Itu Yesus siapa? Itu bukan Yesus saya.
Saya percaya kepada Yesus. Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Saudara, ini penting sekali. Sangat penting saya kata. Ya. Oh Yesus saya Pak Suinto. Mau tahu Yesus saya? Ntar saya bawa ke rumah saya. Saya ada fotonya kok. Walah, dia ada fotonya lagi. Gitu. Ini baru di Afrika ada satu pendeta yang ngaurnya minta ampun. Dia keluarin HP-nya. Dia telepon Allah. Dia telepon Tuhan. Dia telepon. Dia telepon Tuhan. Kamu bisa bayangkan. Ya. Sampai ada yang bergurau katanya, tanya nomornya berapa, supaya kita juga bisa telepon semuanya. Wah, ini kacau balau ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Ya. Ada orang bilang Yesusnya apa? Dia bawa, di kalender ada fotonya. Wah, rupanya itu kalender dicetak berdasarkan film. Bintangnya Robert Powell. Aduh, dia percaya kepada Robert Powell sebagai Yesusnya. Wah, celaka sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu saya pergi ke Manado. Waktu itu baru jadi satu patung besar. Dan mereka tanya saya, Pak Suhento, kita putar-putar lihat patung Yesus ya? Wih, saya bilang enggak lah. Saya bilang itu pergi sana. Saya bilang itu bukan patung Yesus. Saudara, itu bukan Yesus saya yang ada di atas sana, di atas bukit itu bukan Yesus saya. Bukan Yesus saya. Yesus siapa? Yesus kamu. Ya, itu bukan Yesus saya. Maka itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini orang-orang beriman kepada Yesus yang aneh-aneh. Yesus yang benar, yang Alkitab dia datang mencari orang yang beriman kepadanya. Akan tetapi, ya, apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oh, 2 miliaran orang Kristen yang seru-seru Yesus. Betul. Tapi Yesus mencari iman yang benar. Mencari iman yang benar. Yesus saya tidak ada fotonya. Tidak ada gambarnya. Sampai ada yang marah sekali sama saya di Facebook. Ya. Sembarangan omong, Suhento Liau. Wah, dia marah-marah sekali. Ini penyesat, katanya. Bilang saya penyesat pula. Waduh. Ya, marah-marah. Kalau yang di kalender itu bukan Yesus, coba kasih lihat Yesus yang benar mana. Wah, memang nggak ada, gimana saya mau kasih lihat. Karena Yesus tidak pernah buat foto zaman itu. Dan pada waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu tukang kayu yang waktu itu. Kumpulin murid tidak seberapa. Kalah jauh dari ahli Taurat yang muridnya jauh lebih banyak, saudara. Ya enggak? Siapa yang mau lukis tukang kayu? Enggak ada, gitu. Enggak ada. Dan dia enggak mampu bayar nanti lukisnya. Saudara. Lagi pula, ya, habis itu Yesus disalib. Disalib sebagai apa tau nggak? Penjahat. Kalau yang dihukum disalib itu bukan penjahat tanggung-tanggung loh, itu penjahat yang besar itu. Makanya sampai disalib. Lalu siapa mau lukis penjahat besar? Siapa mau lukis? Habis-habisin cat aja. Maka itu tidak ada gambar Yesus. Gambar-gambar yang ada beredar itu muncul setelah abad keempat. Dan jelas yang lukis itu tidak pernah tahu mukanya seperti apa. Sembarangan. Lalu orang mengimani itu Tuhannya. Wow. Celakalah. Oh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya beriman kepada Yesus yang sesuai dengan Alkitab. Persis sesuai dengan Alkitab. Tidak ada gambarnya? Iya. Tidak ada fotonya? Iya. Sesuai dengan yang digambarkan Alkitab. Tidak boleh menyimpang. Tidak boleh menyimpang. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada iman nggak di muka bumi ini? Menurut pemandangan manusia ada nggak? Oh, ada. Orang-orang beriman. Imannya membuat dia bertapah sampai kurus sekali. Ada pemimpinnya gemuk sekali.
Ya. Gitu. Puasa. Ya, puasa, enggak makan. Saudara yang saya kasih nama. Beriman enggak? Beriman. Tapi apakah itu yang dicari oleh Tuhan Yesus ketika dia datang? Bukan. Iman yang benar yang dia maksud. Oh, Pak Suhento, kekristenannya rame. Gara-gara COVID ini, banyak orang jadi bersemangat dalam hal iman. Bersemangat, tahu apa? Wah, kita mesti rajin ini, mesti rajin, kita mesti rajin. Wah, kurang doa. Tambah doa lagi, gitu. Kurang doa, tambah puasa ini. Wah, ada Tuhan mau datang, Pak Suhento, Tuhan mau datang, betul nggak? Betul, saya bilang Tuhan mau datang. Kalau gitu kita harus sangat beriman, Pak. Kita, ini hari Senin malam jam 9 tepat, seluruh Indonesia berdoa rame-rame serentak. Walah, saya bilang, mau demo Tuhan. Wih, wah ini kacau-kacau lagi ya nggak? Demo Tuhan. Wah, no. Ya. Bukan iman yang salah yang Tuhan ingin cari. Justru iman yang benar. Iman yang benar. Bapak Ibu, saudara sekalian yang di rumah. Yesus yang salah. Kalau diimani, imannya salah. Injil yang salah. Diimani dengan sekuat tenaga, segenap hati. Tapi Injilnya salah. Tulus. Banyak orang baca Filipi. Mereka bingung dengan pernyataan Tuhan Yesus. Katanya sekalipun orang memberitakan Injil dengan dengki. Aku senang karena mereka tetap memberitakan Injil. Nah kan Pak Suhento, ya kalau orang beritakan Injil kita nggak boleh nggak senang, kita senang aja katanya. Wah. Saya bilang gini. Coba. Hatinya tulus, Injilnya salah. Ya, hatinya tulus, Injilnya salah. Atau ya, hatinya iri, Injilnya benar. Oke, coba ulang ya. Hatinya tulus, Injilnya salah. Hatinya nggak beres, iri, dengki, Injilnya benar. Yang mana yang masih menyelamatkan orang? Yang mana yang masih menyelamatkan orang? Ya. Injilnya yang benar, betul nggak? Sekalipun yang memberitakannya itu beritakannya dengan dengki, dengan marah apa, tapi Injilnya masih benar. Karena orang mengimani Injilnya. Tapi hatinya tulus sekali. Injilnya salah. Wah, ini mencelakakan ini. Mencelakakan orang dengan hati yang tulus. Wah, ini kacau sekali. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya Injil yang benar. Oleh sebab itu betapa pentingnya doktrin yang benar. Yaitu tentang Injil. Injil harus benar. Kalau Injil salah, dengan hati yang tulus, Anda bisa menyesatkan orang ke neraka. Itulah sebabnya kita begitu perhatian terhadap Injil yang benar. Harus dengan Injil yang benar. Kalau ada Injil yang salah, kita koreksi. Dan orang marah. Ya. Kok kritik orang? Kok bilang-bilang orang lain salah? Justru saya khawatir Injil yang kalian beritakan menyesatkan orang. Menyesatkan orang. Makanya diperbaiki. Kalau Injilnya benar, hatinya tidak benar, masih menyelamatkan orang. Tapi kalau Injilnya salah, hatinya bagus sebagus apapun juga, Injilnya salah, menyesatkan orang. Tentu. Yang ideal itu gimana? Yang idealnya gimana? Hatinya benar, Injilnya juga benar. Itu dia, grafe, GBIA. Amin.
kita beritakan dengan hati yang tulus, yang baik. Ya. Dengan senyuman, tapi tegas. Tegas. Ya. Dengan hati yang tulus. Dan Injil harus benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, dengan yang demikian inilah kita terus berjuang. Terus berjuang. Kita berjuang. Mahasiswa berjuang. Makin hari makin banyak orang yang terganggu akal budinya. Mungkin akan benci kamu. Tapi tidak apa-apa. Ketulusan hati kita dinilai oleh Tuhan. Ya, ketulusan hati kita dinilai oleh Tuhan. Dan kita mau memberitakan Injil yang benar. Injil yang benar. Dan harapan kita dan harapan Tuhan. Orang-orang yang sudah mengerti Injil yang benar. Di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Bersama-sama kita. Bersama-sama memberitakan Injil yang benar. Supaya banyak iman yang benar. Dan ketika Tuhan datang, dia mendapati masih ada iman yang benar di muka bumi. Melalui media sosial, internet, ternyata kebaktian kita ini bukan hanya bisa diikutin di Sunter. Bahkan di setiap kota. Bahkan di seluruh dunia. Bahkan ini bisa ditonton ulang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada. Saya ingin katakan kepada Anda. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Ini seharusnya menggedor hati kita. Yang katanya apa? Akan tetapi, katanya. Akan tetapi. Aduh. Ya. Akan tetapi. Jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi? Maksudnya iman yang benar. Iman yang benar. Marilah kita concern, marilah kita perhatian, marilah kita menjadi orang Kristen yang kritis. Cek, apakah kita sudah beriman pada iman yang benar atau belum? Kalau belum, kita harus beriman yang benar. Dan tentu dengan hati yang tulus juga. Mari kita berdoa. Jemaat yang di sini maupun yang di rumah masing-masing. Kita tundukkan kepala. Mari kita merenung. Kalau Anda sudah mengimani iman yang benar, pengajaran yang benar, Injil yang benar, Yesus yang benar, bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukurlah. Dan kiranya Anda mempunyai beban, kiranya Anda mempunyai beban untuk memberitakan Injil yang benar, Yesus yang benar. Supaya Yesus Kristus datang, dia mendapati betul-betul ada iman yang benar di bumi ini. Bukan iman yang kacau balau. Bukan iman yang sembarangan. Bukan iman yang asal-asalan. Bukan iman yang menyimpang dari Alkitab. Tapi iman yang benar dia dapatkan. Karena kita memberitakannya. Bapa di surga, terima kasih. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Supaya kami beriman dengan benar. Semua kami Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.